Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita masih mendapatkan anugerah, rahmat, nikmat dari Allah Ta'ala. Kita dipertemukan kembali dalam keadaan selamat tanpa ada halangan suatu apapun. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita, menyertai kita dengan hidayahnya. Apa yang akan kita baca semoga bermanfaat bagi kita sekalian, fid-dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, sebelumnya mari kita awali dengan bersama membaca suratul Fatihah. Biniyati du'a wassalamah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajmain. Summa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassolihin wassahabati wat tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila jami'i masyayikhina wa abaina wa ummahatina wa auladina wa dzurriyyatina wa ila mu'allif hadzal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu. Ibu-ibu, mohon barokah suratul Fatihah. Kita baca dengan ikhlas untuk Ibu Najwati yang insya Allah beliau akan melakukan operasi mata. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, kesehatan, dan juga cepat pulih seperti sedia kala. Ala hadhihi niyah li syifai Ibu Najwati bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang kami hormati, pagi hari ini setelah beberapa waktu lalu yang kita baca mengenai bagian dari contoh
Ya, jadi contoh ini tidak dibeber semua di dalam kitab Sulam Taufik, tapi ada beberapa contoh tentang bagaimana muamalah yang tidak dibenarkan oleh agama. Sehingga beberapa waktu lalu yang kita baca contoh-contoh yang sampai ada hukum riba. Makanya dalam kitab Sulam Taufik ini dianjurkan bagi kita semuanya agar dalam kebutuhan hidup, baik yang kita tempati, yang kita pakai, yang kita makan, semuanya semoga mendapatkan ridho ilahi. Kita peroleh dari jalan yang sehingga kita diwajibkan untuk belajar. Jadi fa'ala muridin ridhollahi subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan ridho Allah, baik di dalam kita menjalani agama Allah, mencari ridho Allah di dunia, sampai kelak di akhiratnya, kita diwajibkan ayyata Allah ma yahillu wa ma yahrum. Wajib kita belajar tentang ilmunya, bagaimana cara kerja yang halal, bagaimana kita mendapatkan harta yang halal, dan apa saja yang diharapkan untuk dapat kita hindari. Selesai yang kita sampaikan beberapa waktu. Nah, kemudian ibu-ibu, pagi hari ini kita sudah ganti fasal yajibu alal musir, wajib bagi orang yang mampu. Di sini kalau diartikan musiri, orang yang kaya. Apa? Nafakotu usulihi al mu'siri wa ingqadaru alal kasbi. Jadi bagi orang yang kaya wajib memberikan nafkah, ya, bagi mereka-mereka yang tidak mampu, walaupun barangkali ada kekuatan untuk kerja, tapi tidak maksimal. Artinya apa yang dia kerjakan itu dan apa yang diperolehnya itu tidak akan mencukupi dari kebutuhan yang harus dipenuhi. Di sini ibu. Makanya kan dalam kitab Sulam Taufik ini, bagi orang yang mampu wajib memberi nafkah kepada siapa? Ala usulihi. Usul itu siapa? Orang. Ya. Jadi kepada kedua orang tuanya. Bagi kita sebagai anak wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tua yang tidak mampu. Meskipun atau walaupun mereka itu sebetulnya bisa untuk cari uang, tapi kurang dari cukup. Ini yang bertanggung jawab adalah ini ibu-ibu yang kami hormati. Teorinya gitu. Yang diterangkan itu begini. Nah, cuma kita sebagai orang tua, kalau barangkali sebagai orang tua seusia saya, atau mungkin yang usianya lebih rendah dari saya, ini pasti dan insya Allah anak-anak itu sudah mapan. Makanya kadang yang kita ditanya, yogane pinten, sing dados tiyang pinten, sing dadi wong. Orang tanyanya kan gitu. Sing pun dados tiyang pinten. Alhamdulillah sampun dados tiyang sedoyo. Berarti wis dadi wong. Pertanyaan itu
Kalau memang orang bertanya wis dadi wong itu kan berarti sudah mapan, sudah berumah tangga. Nek durung berumah tangga itu durung dadi wong, dadi arek, belum jadi orang. Nah ini kalau memang orang tua itu sudah tidak mampu lagi untuk mencari nafkah, walaupun mampu, sekarang umpamanya beliaunya sudah sepuh, tapi masih ada dana pensiun, berarti kan masih ada income, ada pemasukan. Ini pun anak-anak tidak boleh tinggal di yang namanya orang. Ini memang harus selalu diperhatikan. Dan kita sebagai orang tua pun kadang-kadang juga rondok ngeyel. Sampai kadang anak-anak itu bingung. Ibu kututurane repot. Itu. Kadang juga termasuk saya juga. Bukan kok dituturi apa enggak. Kadang namanya anak. Anak itu kan masih ngeman. Wong tuaku wis sepuh. Masih ingin ditunggoi oleh ibu. Yang namanya orang tua itu masih ingin ngono melok. Itu kadang anak-anak itu yang kadang gitu dibatas. Saya pun juga gitu dibatas. Makanya kan kita dulu pada waktu kita anak-anak masih kecil, kita ini ngerambut anak itu anak 8 sanggup. Kan sanggup. Wong tua itu ngingoni anak 10 itu sanggup. Dari sakniki anak 10 ngingoni wong tua siji. Nah, itu. Sampai ya naudzubillah, jangan. Namanya kita sebagai orang tua, memang kita tuh tidak pernah minta ganti rugi kepada. Kita pun juga tidak pernah nyadar. Konku yo mulai cilik di sakmene iki lho topalan entek sakmene. Tidak pernah. Berapapun biaya yang kita keluarkan untuk anak, kita itu betul-betul ridho. Pancen iku kewajiban wong. Nah kalau kita sudah tuh yang menjadi kewajiban untuk merawat kita siapa? Tentu kan anak-anak. Anak-anak. Makanya kan doanya tuh warhamhuma kama robbayani shaghira. Rabbiufir. Rabbiufirli wali walidayya. Ya Allah ampuni dosa saya. Ampuni dosa kedua orang tua saya. Warham. Masih kita. Ajaran agama. Belas kasihanilah keduanya ya. Kama robbayani shaghira. Seperti beliau itu waktu mendidik kami ketika kami masih kecil. Anak kita dulu waktu masih bayi soopo. Tidak bisa apa-apa. Barangnya mbak isone nangis. Sekarang aku serondo enak wong tua. Ibu-ibu sekarang sudah enak. Gak kadang nyalini popo. Itu. Sembarangnya serba instan. Kita dulu tidak bisa seperti itu. Waktu kita melahirkan anak di tahun 69, 68, 70. Durung ono wong dodol pampers. Susu pun tidak ada susu instan. Makanan bayi tidak ada makanan yang seperti sekarang. Tinggal ngedoni tok. Ngono kuwi sing ngersulo. Dulu kan enggak. Duwe tremos banyu panas. Duwe banyu adem mata. Belum ada mineral belum. Sing jenenge gawe bubure bayi. Yang hijau sangrai, beras merah sangrai. Itu kan. Mari ngono digiling. Belum digiling. Ono blender. Plok diayak. Itu ya wis pancen penggawean kita ya dilakoni saja. Nah, bubur karek ngejur susu dak kadang tani banyu panas Mas. Botol. Ya ngono ku ambek
Itulah makanya kita lakukan dengan penuh ketulusan. Ini ganjaran itu kan ibadah juga. Kita tidak pernah jenenge minta ganti rugi kepada anak. Kita pun tidak pernah minta yang aneh-aneh kepada anak. Sampai kadang anak itu saking kepinginnya bunga nawang. Kita hari itu kepingin nawang. Tidak. Wis cukup. Kadang itu. Saking kepingin. Anak itu kepingin menghormati, kepingin menyenangkan orang. Apalagi kalau kita tidak kumpul. Waktu kita itu pergi ke sana, apa dia yang ke sini. Mumpung ono kendaraan nih, dijak nanti. Yang sekiranya ibu tidak tahu. Pernah ke situ. Kita itu kan yo mangan sak ono itu. Apalagi nek wis tuwa ngene iki nurut sing arek. Sak opo bukan kata saya. Dia masih ngabsen, kan kepingin dimasak nopo. Atau kalau ingat ibu saya, anaknya tuh ditanya, anaknya kan nggak banyak, seperti saya, anaknya, putranya 6. Itu ditarik, kan kepingin nopo, dimasak nopo. Ini kadang-kadang opo karepe anak, sitok jaluk bayem, sing sitok jaluk bule, situ emane jaluk rawon, umpamanya, itu dibuat kayak no kan, walaupun sedikit, saking kepingin nih anak imangan enak, sampai segitu. Apalagi kalau puasa, saya masih ingat, waktu saya masih mampu puasa duhur sama adik saya perempuan. Itu tidak seperti saya sekarang ngeladeni anak-anak poso hidup. Isu diliwat. Tinggi no agar-agar. Dulu ngarannya agar-agar. Itu. Dia bilang, engkau nebis agar-agar iki ada. Iku beduk. Itu tinggi no walaupun 2 gelas tinggi. Pengen membete hangat tinggi no. Saking oleh enggak. Namanya orang. Masih ingat. Makanya kan kadang-kadang kita begitu jasanya orang tua. Kadang kita pun juga ingin mencontoh beliau. Anak-anak jaluk opo. Jadi munis merepoti itu kok noy. Kita kemudian kewajiban kita sebagai anak. Di sini tidak ditulis kewajiban sebagai orang tua harus paham. Tapi nanti ada juga kewajiban kita sebagai anak terhadap orang tua. Itu memberikan nafkah. Tidak hanya orang tua, tapi siapa di antara orang-orang yang ada di rumah kita, atau mungkin pisah dari rumah kita, tapi beliaunya itu tidak mau. Saudaranya bapak, ada saudaranya ibu, atau mungkin saudara kita sendiri, dia tidak mampu untuk kerja. Tidak mampu. Kalau toh mampu barangkali tidak mencukupi. Apalagi dia tidak punya tempat tinggal. Siapa yang wajib mengurus? Kemarin itu ada orang. Dia tuh punya orang tua tinggal 1 lagi. Beliaunya tuh tidak pernah diberi tidur di dalam rumah. Selalu tidur di luar rumah. Dia sudah sepuh. Ditegur sama tetangga. Kok bapakmu itu lebokno. Adem-adem kok ya turu nok teras. Ya bapaknya enak juga. Jero udah nok goni. Ya. Saya kan kembali tanya. Rumah niku gadane sih. Di gadane itu yang sepuh itu. Yo cek teh. Kemarin meninggal. Jadi saya terus bilang, ya wis enak. Ditoto luwe apik ambek. Yang meninggal seperti kehidupan keseharian itu. Koyo teraniaya. Siap. Kita sampun sepuh. Ini jangan sampai. Apalagi kadang yang namanya anak iki. Napa Bu? Ngarani jojoan.
koyokan ndak gelem. Aku repot, Mbak. Melok sampean bae. Sing adhiye ya ngono. Aku ya repot. Melok sopo. Kadang saya tanya juga, boten gak ada yoga. Nggih anake boten Jawa. Anake gak Jawa. Ini now. Makanya kan kita ini, Nabi itu pernah mengingatkan kepada kita, api ono wong tuamu, mene sampeyan diapii karo anak. Jadi itu memang ada semacam imbalan seperti itu. Wong iku nek wis wani nang wong tua, ya mene diwaneni ambek anak. Itu sudah menjadi apa ya? Ya Allah memberikan seperti itu. Jadi wong ku nek wani karo wong tuane, mene diwaneni karo anak. Saya pernah cerita, namanya anak memang berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang. Kadang-kadang yang namanya anak memberikan nafkah kepada orang tua, apalagi anak laki-laki. Yang menjadi kewajiban kan anak laki-laki juga kalau punya anak laki-laki. Kalau tidak punya anak laki-laki, ya anak perempuan, anak laki-laki. Makanya kan anak laki-laki itu sebelum nikah, orang yang wajib dihormati pertama orang tua. Setelah nikah tetap orang tua. Kewajiban pertama tetap orang tua. Nah ini namanya orang tua tinggal satu perempuan. Anaknya laki-laki itu sekali waktu memberi uang kepada ibunya. Ada ibu. Namanya orang tua saking senenge matur nuwune iku dak nyanggone anak itu, tapi nang mantune. Bojomu mau mari bayaran. Napa sih, Bu? Aku mau kok tiket. Ibu disukani ta? Wajar kan, Bu? Namanya si mantu perempuan ini tanya kepada si suami. Cuman kayak piro, Ibu? Itu ndak taunya kalau di belakangnya itu ada ibunya. Jadi seakan anak itu memberikan kepada orang tuanya sendiri, sing jenenge bojo itu mau ngamuk-ngamuk. Piro? Ngerti nih aku ya sih butuh. Nangis ibu. Ibunya tuh nangis. Nangis itu lari ke rumah saya. Ya Allah kan. Wong sang anak sing wae sing nyambut gawe ya sang anak. Sing jenenge mantu. Ya bilang apa? Nek wis diwaduli ngono. Ditungakno sing nganti. Saya bilang, ditungakaken mawon. Muga mantune iku Jawa. Ya ibu-ibu. Selang beberapa waktu, karena memang yang namanya si anak itu. Anak lanang tidak bisa ngomong apa-apa di hadapan istri. Biasanya kan gitu. Rengo kaya apa nih ono njowo. Di hadapan istri tekuk lutut. Tidak sapa-sapa kayak Nabi Adam. Nabi Adam. Bukan kita nyalahkan ya Bu, tapi itu memang sudah jadi apa yang dicegah oleh Adam. Kon mangan opo wae oleh. Sitok ini wala takroba hadhihi syajar. Kok yo sing jenenge bojo ku nyidam ku kepengin. Kata Nabi Adam, tidak boleh. Itu tidak boleh. Panjenengan niku lak kekasih Allah. Engko nek mari mangan iku ayo njaluk sepuro. Akhirnya kan dari rayuan istri sing lanang dia. Itu makanya kita harus hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kita apa ya, bikin suami berlaku yang tidak benar karena olah perbuatan. Jangan sampai. Itu juga seperti itu. Akhirnya beberapa waktu yang namanya perempuan itu juga kerja. Istrinya juga kerja. Suaminya juga kerja. Dilalah ditipu orang. Istri itu tadi. Ditipu orang. Didik-didik. Kalau menipu. Hari ke rumah saya.
niki mantun keblak. Kapan wae balasan? Tapi saya tidak bilang, orang tua juga tidak bilang pada anaknya kalau ke rumah. Saya terus bilang, piro. Itu saya. Wis ndonga. Konan cepet dibayar. Koyo angel. Ya mulane yo sing apik. Kan delek rezeki sing gampang. Iku yo pancene yo kan yo duwe wong tuwa. Wong iku nek apik nang wong tuwa iku Allah Taala ngwehi rezeki ku gampang. Bilangnya itu. Tapi ono wong tuwa. Engko lah Allah Taala gampang ngwehi sampean rezeki. Memang gitu kan. Anak itu kalau memberikan kepada orang tua, Quran sampai bilang, nah itu dalam ayat Quran itu, yas'alunaka madza yunfiqun. Kan gitu ada. Muhammad, seliramu bakal ditakoni karo umatmu tentang nafkah. Siapa orang yang saya beri nafkah terlebih dahulu? Di situ Allah menjelaskan lil walidain. Ono wong tuane loro. Apa sing nambah? Ini wong tuane gak iso nambah. Apa? Punya uang sendiri. Tentu kan yang ngurusi semuanya ini kalau kita sudah tidak mampu. Wajiban anak. Tidak duwe anak. Siapa? Kita punya saudara. Saudara kita. Dulur. Orang tua tidak punya, anak tidak punya. Siapa? Saudara. Jangan sampai yang namanya saudara tidak mau tahu kalau memang dia punya kakak, dia punya adik yang tidak bisa bekerja. Kalau tidak punya saudara, siapa di sini? Ponakan. Ponakan itu berarti dia saudara ibunya. Saudara ibu. Saya pernah waktu sowan. Pada waktu itu sowan ke Sayyid Malik. Sayyid Malik. Mekah. Ponakan saya ada di situ. Jadi mondok di Sayyid Malik. Pas saya haji, saya diajak sama ponakan itu sowan ke Sayyid. Saya ditanya, ponakan saya ditanya, itu sowan. Nah, ponakan saya bilang, itu kakaknya ibu saya. Jawab beliau, hormat nanggone dulure ibu, podo karo hormat nanggone ibu. Iku dulure ibu, kon kudu mulyakno, koyo kon mulyakno nang ibu. Di depan saya, beliau ngomong gitu sama, dawuh gitu sama keponakan. Makanya kan kita kalau punya bude, beliaunya tidak punya anak. Apa sing kewajiban ngingoni? Ya ponakan. Makanya kan kadang-kadang banyak orang itu dongane mugi anak kula jago oleh bojo sing gati nang wong sampai iki mantu iki mau sing gati nang wong tua. Jangan sampai hanya seneng nang anak itu tapi tidak mau kepada orang tua. Nah, kalau tidak punya siapa-siapa, ponakan ndak duwe, dulur ndak duwe, bebek paman yo ndak duwe. Siapa? Ya tonggone. Ya kan gitu. Makanya kita itu kan ada rukun tetangga. Peduli kita. Jangan sampai kalau kita punya tetangga tidak punya siapa-siapa, terus dijarno, mangan ndak mangan kamu, ndak bisa. Tentu bagaimanapun sebagai tetangga wajib untuk ya memperhatikan gentenan. Jenenge sak tombo iku akeh. Ndak wong loro wong telu. Jenenge sak RT itu paling ndak kan berjumlah sekitar 30 rumah. Pas sak wulan situ gentenan yo. Dino iki sing luwih mangan iki, mene iki, mben iki. Ne loro yo.
duwe RT, misalnya kono BPJS. Cuma yang merawat. Paling tidak kan kita letakkan di rumah sakit. Beliaunya itu tidak ada yang, atau paling tidak ke dinsos. Di situ ada panti jompo. Di situ yang, karena panti jompo itu, kalau memang orang mau dirawat di sana, ada surat keterangan. Paling tidak dari pemerintah setempat. Kalau orang ini memang tidak punya siapa-siapa. Saya pernah berkunjung ke panti jompo. Pandaan. Ada di antara perempuan itu bilang, saya tanya, Bu, panjenengan saking pundi? Gresik, Bu. Oh, Gresik ditekek. Pulang Gresik. Saya tidak tanya, Gresik mana saya tidak. Memang tidak boleh kan, kadang identitas itu. Memang kadang dirahasia. Oh Gresik, ini kita mulai saking Gresik. Ya Allah, alhamdulillah ketemu dulur teko Gresik. Ya tanya, pun jamu puten. Ini pun kondom ya. Jadi kula niki duwe anak. Iki kula mature mboten. Napa? Kalau anak kula mboten enten sing Jawa. Cina kabeh ta. Mboten Bu, Jawa tapi mboten Jawa. Perempuan. Terus dari situ, yo loro waras yo no kono, belakang sudah ada pemakaman. Jadi ya memang bukan kok dibuang itu tidak dirawat. Nah, itu kan sudah ada solusi kan, berarti kan jalan terakhir. Jangan sampai ada orang tua atau manusia siapa saja yang terlambat. Kemudian ibu, bagi yang orang yang mampu, wajib memberi nafkah kepada orang tuanya yang tidak mampu. Meskipun mereka itu bisa bekerja, tapi kurang dari itu. Ini mohon maaf ibu, namanya orang tua. Itu kadang juga yuraddu ila ardalil umur. Kata Allah. Orang itu kalau sudah sepuh dikembalikan seperti anak-anak. Sembarangi kuda iso dhewe. Kadang dia butuh makan tidur. Adus didusi, kelambenan dikelambeni. Itu orang tua. Kadang juga ketemu rewel. Namanya anak itu jangan sampai orang tua itu tidak mau. Kita kadang-kadang tanya, ibu minta dimasakkan. Anak sembarang. Kadang kita tuh simpel saja nih. Jangan bening nopo budek. Nek budek itu jumlahnya lode. Di krengsengan budek. Nek bening itu bayem. Kita tahu betul kan seleranya orang tua. Senengane pedes apa enggak itu kita tahu. Namanya anak dirawat mulai kecil. Dan juga gitu. Minumnya minta apa. Kadang namanya orang tua itu milih. Anaknya banyak. Lo kebetulan sing dipilih itu sing repot. Tapi kadang saudara-saudara itu memang sing dipilih ibu pun. Jadi yo sing apa? Sing sabar. Memang gitu. Itu tidak siapa-siapa orang tua saya. Ibu. Ekon. Sabarkan ke rumah sakit. Kontrol dokter. Ya, itu. Kadang-kadang sudah kita antarkan makanan, nggak mau. Mintanya itu tapi enggak. Saya tuh waktu pulang gitu kan lewat rumahnya Mbak. Ayu tang. Sing sabar karek. Opo sing sabar karek. Karena ibu sudah sepuh. Akhirnya kan kadang-kadang minta nasi bungkus.
Iya nek omah cedhek dodol sego kerabu. Omah nok ndukur. Delok sego kerabu nanti kan agak. Ini kan tentu belum ada gojek-gojek seperti sekarang. Sekarang kan enak, gojeknya main. Dulu enggak ada. Makanya kan kita ini semuanya harus dengan batin saya. Ini saya lakukan. Besok anak. Mudah-mudahan juga bisa bakti kepada ibunya, kepada bapaknya. Kembalinya kan ke situ. Ya, kembalinya akan ke situ. Nah, kemudian wajib pula memberi nafkah kepada anaknya yang tidak mampu. Orang tua wajib memberikan nafkah anaknya. Itu dalam soal materi. Sandang pangan, tempat tinggal. Kepada anak-anak yang memang belum mampu, biaya sekolah, biaya kesehatan. Saya tuh pernah dibilangi sama seseorang. Karena kebetulan senasib sama saya. Beliau itu punya anak yang berkebutuhan khusus. Sehingga sejak kecil perawatan. Kebetulan saya pun terkena itu. Anak saya umur 3 bulan pada waktu itu terkena wabah polio. Jadi begitu terkena wabah polio, dia terkena polio. Itu saya harus mengantarkan seminggu 2 kali ke Rumah Sakit Sutomo, Surabaya. Gresik belum ada seperti itu. Terapi yang seperti itu belum ada. Itu ke Surabaya. Itu dibilangi sama ibu itu tadi. Belum ada BPJS. Surat-surat itu teko kwitansi teko dokter. Iku kelompok. Kwitansi ini obat kelompok. Hati saya. Dia tuh terus bilang, engkau anak itu kadek. Begitu beli anaknya sudah besar. Itu takut. Bu, isun biyen iku dak diobatno takut kok sampai ngene. Lho ngono. Sodono iki lho. Obatmu kwitansinya itu entek sakmene. Jadi sebagai bukti bukan untuk apa? Sebagai bukti kalau anak itu biar yakin betul-betul diperhatikan oleh ibu dalam masalah kesehatannya. Saya terus bilang, oke. Akhirnya kan begitu anak saya bisa jalan. Dia bisa jalan seperti biasa. Cuma kebetulan pada waktu itu diuji betul sama wis duwe anak kena polio, butuh perawatan khusus. Allah memberikan saya hamil lagi. Setahun loro ya ibu. Wong Jawa ngarani bayi itu meteng telu ya. Satu lahir 82, satunya lahir 83. Keempat sama anak. Ujian betul. Kebetulan bisanya jalan itu lebih duluan adiknya. Muga diparingi Allah. Nadar saya. Sampai nadar. Meneh nek kondisi melaku tak nang batuan. Nomor kan jauh juga Bu Madu. Saking kepinginnya wong tua anak iso melaku. Alhamdulillah. Pada waktu itu hampir 3 tahun. Umur 28. Bisa jalan. Kebetulan saya punya keluarga dari Sabah. Diundang ngaji pada waktu itu. Dia punya pondok. Zaman Beijing suruh ngaji di pondok. Oh iya, senang saya. Senang itu kisah melaku. Kebetulan saya ajak sekalian bermalam di sana. Menisui tak gowonan buang. Batu Ampar malah diantar si yang punya pondok itu. Dan di sana ternyata masih ada hubungan keluarga semuanya. Alhamdulillah. Itu. Begitu dia sudah besar, konku tak tambah. Ya kok tak jarno itu udah tak tambah obat. Umpama obat iki biaya iki dienggo tuku mobil ngono bisa ya, Bu. Ya tambah iki. Saya bilang gitu. Untek akeh berarti. Iya, tapi kok enggak iso melaku. Bisa jalan, sekarang normal biasa.
biasa sekali. Kalau sudah punya anak tiga. Tidak kelihatan dulu, tidak bisa. Besar kecil. Yang satu biasa, yang satu kecil. Sak lilirnya digerak. Kata dokter kan. Sandingannya hanya tremos sama anduk kecil. Begitu malam hari ngecur tremos banyu anget ngekum anduk kecil. Koyok di pakai kompres. Itu digerakkan. Karena dia tidak bisa gerak. Sampai segitu. Itu kewajiban kita. Sudah tidak boleh ngersulo. Kewajiban kita. Ono anak loro. Sing nunggu iso. Orang tua. Sampai kita itu. Ini anak loro ku ibu melok loro. Kan gitu. Ya sudah memang itu kewajiban kita. Bapaknya nyambut gawe ndelek duit. Ibu sing nunggu. Ngersulo sudah. Memang itu kewajiban. Menurut kemampuan. Dalam kitab itu memang tidak ada berapa, itu tidak. Apalagi sini ada. Dan juga seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Bahkan suami wajib memberi mas kawin dan nafkah kepada istri. Berapa? Ono berapa? Memang ada, Bu. Ada juga. Tapi sebetulnya kan suami itu wajib memberikan nafkah kepada istri. Ada lanjutannya, menurut kemampuan. Di situ ada menurut kemampuan. Piro. Wajarnya seorang suami memberikan nafkah kepada istri, memberikan tempat tinggal kepada istri, iku omah sing model koyo opo. Ya menurut kemampuan kan. Belum mampu untuk membelikan rumah, ya delekno kontrak agar istrinya tidak terlantar di jalan. Delekno kos-kosan biar dia bisa tidur di bawah atap rumah kan gitu. Berapa memberi nafkah menurut kemampuan. Makanya istri itu harus tahu seberapa kemampuan suami dalam beliaunya itu berusaha. Kan namanya rizki itu Allah yang ngatur. Ya, Allah itu memberikan rizki kepada siapa saja yang dikehendaki. Makanya kan kita itu ibu tidak lepas dari itu. Karena yang memberi rizki itu apa? Rizki itu pun jangan hanya diartikan uang. Tapi rizki juga bisa diartikan yang lain, kesehatan. Dan juga kekuatan, keimanan, itu pun semua merupakan anugerah pemberian Allah Ta'ala. Istri, suami memberikan nafkah kepada istri. Itu memang kalau kita perhatikan caranya beda-beda. Cuma ada yang memberikan nafkah kepada istri itu dia. Budal-budal belonjo nek duwike durung neblok. Dino tiket. Ada juga yang mingguan. Karena memang gajinya mingguan. Ada juga yang bulanan. Saya pernah ada ibu muda itu datang ke rumah. Dulu ngaji ke saya. Sekarang sudah punya anak berapa. Dia datang ke rumah. Bu, gimana ya? Suami itu selalu minta pertanggungan jawab. Tanggung jawab apa? Masalah belanja. Karena saya diberi belanja itu 1 bulan sekali. Terus dia itu minta, duit sing tak kei sekian juta. Iku kanggo apa wae. Jadi ada keluar masuk. Saya bilang, apa iku prakteki sampean sekolah. Dulu sekolah ekonomi, saat ini prakteki ngono, itu sing rido. Gimana lagi? Suaminya mintanya gitu. Terus saya tanya, nek ono sisa, iku pei sampean, apa dibalik nang bojo? Itu Bu. Ya. Mestinya kalau nafkah itu sudah diberikan kepada istri,
Kan ono sisa. Kadang ono kurangi, ono sisai. Makanya kalau memang dalam kita memberikan apa, suami memberikan nafkah kepada istri yang menasarufkan, yang membelanjakan. Nek iki pancen wis diwehno nanggone sing istri, ono karine ya PE. Istri, mestinya kan gitu. Itu enggak. Susu endi. Saya tanya lagi, lho kena apa kok dijaluk, Mbak? Nggih Bu, terus ditabung. Udah. Kalau memang ditabung, itu enggak apa. Berarti kan sisa itu ada tabungannya. Kalau memang ada kebutuhan secara mendadak, ya apa Mbak sing rido. Kalau niki nelongso, masuk kok bulan dijalui pertanggungan jawab bingung. Beda apa? Iku guru sampean. Tapi kan guru. Guru laki itu kan suami. Suami itu guru laki ini wong wedok. Suami. Jadi tak apa-apa Mbak, sama cek pinter itu. Nah, gimana lagi? Saya jawabnya gitu. Tusuk 10.000 dijaluk. Makanya kan kita itu dalam masalah keuangan, saya tuh bilang sama anak-anak, dalam masalah keuangan itu kalau memang suami memberikan nafkah kepada istri itu menurut kemampuan. Tapi dalam masalah keuangan itu yang penting ada keterbukaan. Ojo sampai selimputan kita. Selimputan. Nanti nunun saya utang tonggone dak kondo bojone. Itu saya pernah cerita. Ono wong wedok utang tonggo. Dadak tonggone ku nagih nang bojone. Oleh nagih di depan teman-teman suaminya. Ya Allah. Pulang ke rumah langsung talak 3. Itu Bu, saking emosi. Karena terburu nafsu. Entah gatel. Istrinya tanya, sampai itu apa sih Mas? Iya, aku sadar. Wis kontak talak 3 gak bisa balik nang aku. Keluar kamu. Diusir. Sobo-sobo itu datang ke rumah. Melaku dia. Dari tempat tinggalnya sampai ke rumah saya. Di parkiran giriku ditolong sama Gojek. Sama omprengan. Tidak bayar. Sama omprengan itu tidak punya taksi. Dia tidak punya bayar Gojek. Tidak digawani apa. Suaminya juga salah. Masa bojone diusir ngono tok kok bawa anak itu. Tidak disanggoni apa. 3. Tapi saya antar. Mau kembali ke rumah suami, ya minta dia pulang ke rumah. Saya antar ke perapatan. Rumah situ, nggak carikan mikrolet. Berapa ongkosnya? Makanya saya bilang, anak saya berbuang. Kredit, tan ari, sanokomaneu, tan ada keterbukaan. Izin dulu sama suami. Nanti ngono bunga, dia kan memalukan. Ada gajinya cukup, sudah dipenuhi segala. Tidak tahu untuk apa. Sampai dia pernah hutang kepada tetangganya. Karena tidak dibayar-bayar, sing nagih. Nagihnya ke suaminya. Tidak. Seorang istri, walaupun kita, coba tanya kepada diri kita sendiri. Pernahkah kita ketika diberi uang sama suami, karena itu memang kewajiban beliau memberikan nafkah, kita berucap matur nuwun Mas, dongakno muga-muga sampeyan akeh rezekine. Nah gitu. Adik tahu kita muni matur nuwun. Memang kita dalam kitab itu memang gini. Walaupun kita tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada suami, tapi uang pemberian suami itu kita gunakan sesuai dengan prosedur yang benar. Itu namanya sudah berterima kasih. Misalnya, sudah berterima kasih. Senajan di depan suami, matur nuwun diambungi kiwa tengah. Muga-muga sampeyan tambah rezeki ini.
tapi uang itu tidak digunakan sesuai dengan prosedur yang benar, itu jenenge istri durhaka. Naudzubillah. Jangan sampai. Ini. Jadi walaupun kita tidak mengucapkan matur nuwun, tapi gunakan uang itu sesuai dengan prosedur yang benar. Istri kerja, kita yang apa ya? Makanya harus tahu kita. Jangan sampai pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Jika belanja piro. Ini untuk 1 bulan. 1 bulan loh, tidak 1 minggu. Kadang-kadang suami begitu bayaran biorno kabeh nang bojo. Iku delok-delok dhisik. Bojomu doyan duit apa enggak? Kalau istrinya doyan duit, bayarannya berapa pano kabeh lo, enggak cukup sak bulan. Enggak gitu. Makanya ada kalanya separuh diberikan sama istri. Separuhnya pegang suami. Itu pun ada keterbukaan gitu loh. Tak singgah no sakmene yo. Dadi aku nek butuh tuku bensin bareng yo ngamek kono. Kebetulan beliaunya ngerokok, aku nek tuku rokok yo ngamek iku di. Sing sampean cekel iku kanggo blonjo, sekolah ya arek, butune arek. Engko ono karine yo celeng ono. Kan enak. Ada terbuka masalah keuangan. Nek kurang yo kondo. Iki mau ono urunan mas, kanggo apa? Maulutan. Anak yo maulutan, aku yo urunan maulutan. Sampeyan kok yo dijali RT urunan maulutan, dadi iki yo kurang mas. Yo engko tak tambahi. Ojo nganti diseneni balak-balik mulut ae. Belum lagi kadang-kadang kebutuhan cara mendadak. Sing jenenge mulut ngene iki yo maulutan. Ya, mohon maaf sing mantu yo akeh, sing kono kelahiran, sing ikut teko umroh. Nah, itu kan ada kebutuhan yang tidak terduga kan. Makanya kita tuh harus pinter-pinter bagaimana mengelola. Jok boros. Jangan sampai kita itu pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Oke. Oke napa? Oke utang. Naudzubillah. Ini. Jadi sampai dalam kitab itu diterangkan. Konek bojone sugih, mampu nukono kelambi api, ya tukok. Ojo sampai bojo blonjo kelek ibu dari tonggone. Ono itu. Kambine bedas sik tiga. Bojone dak nukokno ta. Sing kena sapa? Bojone. Makanya kan kita harus bisa menghormati kan. Ojo kelambine citopok tok. Ono dayok, nemoni dayok kelambine bedas. Itu harus menghormati suami. Harus menghormati suami. Jadi istilahnya kan ngerti lah. Ngerti, ono situ ungkas wong wedok. Ngerti. Belanjane piro. Kalau memang uang belanja itu cukup, dimasak no sesuai dengan belanjane tiga iya, tapi pendino jangan asem pindang. Dapat sing tinggu jangan asem iku kangkung dino. Dari bojone. Dino sing ngarani kangkung ambek pindang. Nah, gitu kan. Jadi kita tuh menyesuaikan kan. Istilahnya tahu diri itu tadi. Ya, syukur-syukur kalau suami ditawar. Kapan kepingin tiga no sembarang. Udah ono emang sembarang. Bising gampang sembarang apa jadi sampai. Nah, gitu. Yang kok nek wis dimasakno aja protes sembarang. Jadi kita itu istilahnya dan di situ itu suami wajib waktu kita nikah dulu suami wajib memberikan mas kawin. Nah, apa mahar? Mahar itu wajib, tapi tidak termasuk rukun nikah. Ya, tapi wajib. Dulu sudah apa nikah? Mas kawin itu wajib.
diberikan suami kepada istri ketika nikah. Berupa apa? Yang menentukan besar kecilnya mas kawin itu istri. Makanya Nabi bilang, api-api wong wedok, yaitu perempuan, istri yang tidak memberatkan suami dalam urusan mas kawin. Karena mas kawin itu paling murah itu Indonesia. Rabino Arab. Mas kawin itu Kanjeng Nabi saja mas kawinnya kepada Siti Khadijah 100 ekor unta. Jadi unta situ regane 30 juta, nu ping 100 juta. Niki wong Indonesia dengan mas kawin seperangkat ayat alat sholat dibayar tunai. Kira regane seperangkat alat sholat. Ya kita tuh kan menyesuaikan juga. Tapi jari Kanjeng Nabi, api-api wong wedok yang tidak memberatkan kepada suami dalam urusan mas kawin. Makanya calon suami biasanya tanya, sampai jaluk mas kawin opo. Jawabannya enak, kadung cinta. Sembarang. Mas kawin ini umpama tak kayak duit 1.000 ngono, ya apa. Yang penting adik mas kawin. Mosok zaman koyok ngini nah mas kawin ini 1.000. Harus menyesuaikan. Dulu kan krusnya itu emas. Kalau emas harganya dulu 25.000 saja. Mas kawinnya 500.000. Itu sih. Dulu 500 rupiah. Mas kawin 500 rupiah. Harganya emas 20 rupiah. Mas kawin 500 rupiah. Ini regane emas 20 rupiah kan masih 20 gram. Kan berapa 20 gram? Kan 20 juta. Kalau mas kawin. Paling enggak yang sering kita dengar. Dengan mas kawin 2 juta dibayar tunai. Wah, kayak bisa. Senang bisa. Dia tak dibayar tunai di mana? 2 juta. Masih 200.000 ya tak terima. Wajib dibayar tunai boleh, dibayar kredit. Berapa mas kawinnya? Mas kawinnya 10 juta dibayar kredit. Ya ono juga. Ada juga kan dibayar kredit. Sampai kapan? Kreditnya dibayar kapan? Sampai kapan? Udah ono batas saja. Sesuai dengan cicilannya. Saya sampai panjenengan nyicil kelambi. Bayar ping 10 ya. Nah itu udah ada ya. Dengan mas kawin 10 juta dibayar kredit. Waktu ini piro daro pokok selama jadi suami istri. Ono sing sampah mati loh. Dulu itu ada. Sampai yang perempuan itu mati, yang laki-laki. Yang perempuan tuh mau mati. So mati. Si magep-magep. Sampah. Saudara-saudaranya tuh celun bojo. Biar mas kawin ini dibayar tuntas tak dulu. Terus ternyata suaminya bilang, iya, kurang mas kawin. Dulu nikahnya zaman Belanda. Akhirnya dibisik ya mbak Putri. Wis yo, mas kawin sing durung tak bayar lunas, rida no yo. Isun jaluk ridami awakmu, nek mas kawin sing kurang iku jaluk ridone awakmu. Itu langsung tuh. Jadi mungkin dia masih gelisah karena dia merasa mas kawinnya belum terbayar. Makanya kan kita ini boleh mas kawin kredit, tapi ojo sampai tidak dibayar sampai tutup mati itu jangan. Ya. Apabila suami, nah ini besok, kalau suami menceraikan istri, suami wajib memberi mut'ah. Mut'ah itu apa? Penggembira, bekal. Mergo dipegat bojone, dia diberi mut'ah. Berupa uang, kendaraan, isiku mobil PN di minangka mut'ah.
api-apian ngono. Tapi jenenge wong pegatan iku yo angel sing api-apian. Paling ndak mut'ah iku nuntute lewat pengadilan. Istri nuntut mut'ah sekian juta. Sekarang kan suami ditanya sama Pak Hakim, gimana? Kamu sanggup enggak? Istrimu minta mut'ahnya sekian puluh juta. Ya Pak Hakim saya bayar. Ada juga yang seperti itu. Jadi mut'ah itu istri pun jangan memberatkan suami. Yang sekiranya suami mampu untuk membayar mut'ah merupakan istilahnya pemberian dari suami kepada istri. Ini besok kita lanjutkan ya, tentang kewajiban memberi nafkah itu masih banyak. Siapa-siapa orang-orang yang kita ini wajib memberikan nafkah kepada mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan. Kita sebagai istri, mudah-mudahan Allah memberikan kita sifat yang qanaah. Qanaah itu apa? Terima. Kono kelambi elek ya terima, kono kelambi api ya alhamdulillah. Jadi itu kono ya ndak apa-apa, lah umpamanya. Itu mudah-mudahan Allah memberikan kita kelapangan rizki, lapang dada, kemudahan dalam segala. Ibu-ibu kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab.